Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Ini merupakan materi di bab 4. Nah, yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama adalah kita akan kenali dulu bentuk aljabar itu seperti apa. Kemudian kita akan mengenal jenis-jenis suku aljabar. Kita akan juga mengenal banyak suku aljabar. Langsung saja bagian yang pertama, yaitu pengenalan bentuk aljabar. Siapa yang menemukan aljabar? Nah, ini sketsanya. Jadi, aljabar itu ditemukan oleh seorang cendekiawan Islam, yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau yang dikenal dengan Al-Khawarizmi. Jadi, beliau ini seorang ahli matematika, astronomi, dan geografi dari Persia. Yang paling dikenal dari dirinya ini adalah dia penemu aljabar dan penemu angka 0. Nah, aljabar itu sendiri berasal dari kata aljabar yang artinya adalah penyelesaian. Jadi kita akan mempelajari tentang cara penyelesaian menggunakan beberapa huruf-huruf atau variabel nanti. Nah, jadi sebelumnya kita akan kenal dulu bentuk aljabar itu seperti apa. Jadi nanti bentuk aljabar itu adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan menggunakan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek. Ketika kita dulu sekolah dasar, yang kita pelajari adalah 7 ditambah titik-titik sama dengan 0, di mana titik-titiknya ini adalah angka yang harus kita cari. Nah, dalam aljabar nanti titik-titiknya ini atau angka yang belum diketahui ini nanti akan diganti dengan menggunakan sebuah huruf. Jadi pada aljabar akan kita temui gabungan antara angka dan huruf yang dimana dalam penyelesaian digunakan aturan-aturan tertentu. Langsung saja ke istilah dalam aljabar. Ada 3 istilah. Yang pertama adalah variabel. Variabel itu bisa disebut juga peubah. Merupakan lambang yang menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya menggunakan huruf dari huruf A sampai huruf Z, tetapi huruf kecil saja bukan huruf kapital. Yang kedua yang dikenal adalah koefisien yang merupakan nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Jadi nanti koefisien itu berupa angka yang ada di depannya variabel. Jadi koefisien selalu berteman dengan variabel. Jika nanti koefisiennya 1, maka tidak perlu ditulis angka satunya. Istilah yang ketiga dalam aljabar yaitu konstanta. Konstanta adalah sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel, sudah diketahui nilainya dengan jelas dan tetap nilainya. Untuk lebih mudahnya, berikut adalah contoh dari bentuk aljabar. Di sini ada 2x ditambah 5, di mana x ini adalah sebuah variabel. 2 atau angka yang di depan variabel itu namanya adalah koefisien, dan 5 ini adalah konstanta. Sehingga bisa kita tuliskan variabelnya x, koefisiennya adalah 2, dan konstantanya adalah 5. Contoh yang selanjutnya di sini saya punya A dikurang 9, di mana variabelnya adalah A. Kemudian kalau kita lihat di depan A ini tidak ada angka, tetapi ini sebenarnya ada angka. Ingat tadi bahwa kalau angkanya 1 tidak perlu ditulis. Kenapa ini 1? Sekarang kita lihat bahwa 1 dikali 10 itu hasilnya 10, 1 dikali 100 itu hasilnya 100. Dan nanti kalau 1 dikalikan A, nilainya tetap A. Sehingga di depan A itu adalah 1 dan itu tidak perlu ditulis. Yang terakhir ada angka 9 yaitu konstanta. Tetapi kalau ada tanda operasinya kurang, maka itu nanti menjadi tanda negatif untuk angka di belakangnya. Sehingga kalau kita tuliskan variabelnya adalah A,
Koefisiennya adalah 1 dan konstantanya adalah negatif 9. Seperti ini. Kemudian kita lanjut bagian kedua, yaitu jenis-jenis suku dalam aljabar. Jadi ada dua macam suku, ada suku sejenis dan suku yang tidak sejenis. Untuk suku-suku yang sejenis itu nanti memiliki variabel yang sama dan setiap variabel memiliki nilai pangkat yang sama. Contohnya seperti berikut, di sini ada P dan 5P. Kalau kita lihat yang di depan itu cuman P, yang di belakang ada 5P. Yang dilihat adalah hurufnya saja, angkanya tidak perlu. Kita lihat dia sama-sama P. Contoh kedua, di sini ada X, 4X kuadrat dan 6X kuadrat. Kita lihat variabelnya adalah X pangkat 2. Dua-duanya X pangkat 2. Kemudian contoh yang ketiga ada 7AB dan 3BA. Kalau kita lihat di sini ada variabel yang pertama adalah BAB, variabel yang kedua adalah BA. Ini sebenarnya sama saja. Dia sama saja, hanya terbalik karena AB itu sama dengan BA. Ini sama, maka dia adalah suku sejenis. Kemudian ada negatif 2X kuadrat Y dan X kuadrat Y. Kalau kita lihat variabelnya sama-sama X. Variabelnya sama-sama XY, di mana X-nya juga berpangkat 2. Ini adalah contoh dari suku yang sejenis, di mana hurufnya harus sama dan pangkat si huruf juga harus sama. Kita lanjut ke suku yang tidak sejenis. Nah, dikatakan tidak sejenis itu jika variabelnya itu berbeda dan pangkat variabelnya juga berbeda. Contohnya di sini ada 2X dan 4X kuadrat. Kalau kita lihat hurufnya memang sama-sama X, tetapi yang di depan ini, untuk yang di depan ini dia hanya 1 X-nya, yang ini X-nya ada 2. Jadi ini tidak sejenis. Yang selanjutnya ada negatif A dan A pangkat 3, di mana yang pertama A-nya hanya 1, yang belakang ini adalah berpangkat 3 yang ini. Jadi ini tidak sejenis. Kemudian ada 3XYZ dan 4X kuadrat YZ. Hurufnya memang sama, tetapi yang berbeda adalah pangkatnya X. Yang ini X-nya sendiri, yang ini X-nya ada 2. Jadi itu bedanya. Yang terakhir ada A kuadrat B kuadrat, negatif 8A kuadrat B kuadrat, dan negatif 8A pangkat 3 B pangkat 2. Kalau kita lihat memang negatif 8-nya sama, tapi ini tidak pengaruh. Kita lihat dulu variabelnya apakah sama. Kalau dua-duanya sama, maka kita lihat pangkatnya lagi. Ternyata pangkatnya berbeda di bagian A. Di sini pangkatnya 2, yang di belakang pangkatnya 3. Nah, ada contoh lagi satu. Contoh yang suku tak sejenis. Misalkan ada AB dan PQ. Ini sangat tidak sejenis karena hurufnya sudah jelas berbeda. Jadi ini adalah jenis-jenis suku aljabar yang sejenis dan tidak sejenis. Selanjutnya yang kita pelajari adalah tentang banyak suku aljabar. Jadi suku aljabar itu ada nanti yang disebut suku tunggal atau suku 1, kemudian ada suku 2, ada suku banyak, dan lain-lain. Contoh, langsung saja ke suku tunggal atau suku 1. Dikatakan suku 1 jika bentuk aljabar tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi dia hanya sebuah bentuk aljabar yang tunggal. Jadi bukan hanya satu angka atau satu huruf, bukan. Di sini kita lihat ada 2A. 2 ini ada dalam satu paket. Ini satu paket 2A. Kemudian ada lagi 3X kuadrat, ini masih satu paket. Ada negatif 4XY. Kemudian ABC, ini masih satu paket. Jangan lihat hurufnya. Kemudian yang terakhir ada angka 5. 5 ini adalah konstanta. Jadi si konstanta itu juga merupakan suku 1. Nah, ini suku 1, jadi dia itu masih sendiri-sendiri. Ingat variabelnya ini, kalau dia ada 2 atau 3 ini terhitung satu paket dulu. Yang ini.
Ini satu paket, yang ini juga. Yang ini juga. Kemudian sekarang kita lihat ke suku 2. Dikatakan suku 2 jika bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi hitung, entah penjumlahan atau entah pengurangan atau selisih. Contohnya di sini ada 2x tambah 6, ada y kuadrat dikurang 5, ada 4x kuadrat dikurang 4. Di sini kita lihat, ini sebetulnya satu suku dan ini satu suku. Jadinya ada dua suku dihubungkan oleh sebuah tanda operasi hitung. Di sini ada y kuadrat dan 5 saja. Jadi ini juga ada dua suku. Yang terakhir ada 4x kuadrat dan ada 4x. Jadi ini ada dua suku. Jadi yang dikatakan suku 2 itu operasi hitungnya cuma satu. Sekarang kita lanjut ke suku 3, di mana nanti kita akan belajar suku 3. Ini pengenalannya dulu. Jadi yang dikatakan suku 3 berarti nanti ada 3 suku-suku dan dihubungkan oleh dua operasi jumlah maupun operasi selisih atau pengurangan. Contohnya di sini ada 2x kuadrat dikurang x ditambah 5. Ini satu suku, ini satu suku, ini satu suku. Jadi ada 3. Pun begitu dengan 6x tambah y dikurang xy. Ya, ini satu suku, ini satu, dan ini satu. Jadi ada 3. Nah, ada lagi yang terakhir yaitu suku banyak atau nanti namanya adalah polinom. Suku banyak adalah bentuk aljabar yang punya suku lebih dari 2. Disebutnya suku banyak atau polinom. Contohnya di sini saya punya A pangkat 3 tambah A pangkat 2B ditambah A pangkat B pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Kalau kita hitung, maka ini ada 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada 4 suku. Jadi disebutnya ini adalah suku 4. Boleh suku 4, boleh suku banyak. Kalau suku banyak itu nama umumnya, nama khususnya adalah suku 4. Kemudian kita lanjut ke contoh soal aljabar supaya lebih mudah lagi untuk memahaminya. Soal yang pertama di sini, tentukanlah variabel, koefisien, dan konstanta dari soal-soal berikut. Jadi ini ada soalnya. Nah, ini yang tanda tanya ini adalah A. Ini A. Ini A. Kemudian ini T tambah 2/5. Sekarang kita bahas satu persatu. 9A ditambah 18 ini variabelnya atau hurufnya adalah A. Koefisien itu berarti ingat angka yang ada di depan huruf. Maka angkanya adalah 9 dan konstantanya adalah angka yang sendirian yaitu 18. Kemudian ada negatif 5Y dikurang 10 di mana variabelnya adalah huruf Y. Koefisiennya adalah negatif 5 dan konstantanya adalah negatif 10. Ingat kalau tandanya operasi hitungnya pengurangan, maka dia akan menjadi tanda negatif untuk angka di belakangnya. Kemudian soal yang ketiga ada T, negatif T ditambah 2/5. Hurufnya atau variabelnya itu T tentu. Kemudian kalau kita lihat di situ tidak ada angka 1, tapi itu sebenarnya adalah angkanya 1. Tidak ada angka di depan T, tapi itu artinya 1. Karena dia tandanya negatif, maka kita tuliskan koefisiennya adalah negatif 1. Konstantanya adalah 2/5. Untuk soal yang keempat atau yang D, di sana hurufnya hanya M. Kalau M ini berarti variabelnya adalah M. Di depan angka M tidak ada terlihat angkanya, maka angkanya atau koefisiennya pasti 1. Kalau tidak terlihat itu artinya 1. Konstantanya tidak ada. Nah, untuk soal yang terakhir atau yang kelima, itu hanya angka 7. Kalau kita lihat, maka ini angka aja berarti konstantanya adalah 7 dan tidak ada huruf atau variabel. Kalau variabel tidak ada, kita coret, kita strip saja kosong. Dan juga kalau variabel tidak ada, maka koefisien juga tidak ada. Karena koefisien sama variabel selalu bersama-sama.
Kita lanjut contoh soal yang kedua. Kelompokkanlah variabel berikut berdasarkan suku sejenisnya. Di sini ada untuk yang A, 2A, 8AB, 9C, negatif 2C, dan 4BA. Kita lihat huruf yang sama. Yang pertama hanya huruf A. Kita lihat ternyata tidak ada lagi. Kemudian kita lihat 8AB, AB dan BA ini sama hurufnya, maka itu sejenis. Kemudian yang ketiga adalah 9C dan negatif 2C. Nah, ini adalah kelompok suku sejenisnya. Si 2A yang tidak ada temannya ditinggal saja. Kemudian yang bagian kedua ini sebenarnya ada bilangan kuadratnya. Kalau kita lihat ini sama semua, sebenarnya ini ada bilangan kuadratnya tetapi ternyata tidak terbaca. Di mana yang pertama ini adalah X kuadrat Y dan ini. Kemudian negatif 3X kuadrat Y. Ini negatif pangkat 2. Kita hapus dulu biar lebih jelas. Ini pangkat 2, X-nya ini juga pangkat 2. Kemudian yang selanjutnya ini XY kuadrat dan 2XY kuadrat. Oh, yang di tengah belum. Yang di tengah ini sebenarnya adalah X kuadrat Y kuadrat dan negatif X kuadrat Y kuadrat. Sebenarnya seperti itu soalnya. Biarlah. Soal yang terakhir di sini juga P-nya dan Q-nya itu punya pangkat masing-masing. Dimana nanti ini 7P kuadrat Q, kemudian ini Q-nya yang kuadrat, kemudian ini R-nya yang kuadrat. Kemudian di sini PQ-nya kuadrat, P dan Q-nya sama-sama kuadrat. Negatif 7P QR ini Q-nya yang kuadrat. Seperti ini sebenarnya. Jadi ini 7P kuadrat Q dan negatif 7P Q kuadrat R. Harusnya seperti ini. Ternyata tidak terbaca ketika di play. Langsung saja ke soal yang ketiga. Ini ada beberapa variabel, kita tentukan banyak sukunya. Nah, ini juga untuk yang C dan D ternyata tidak terbaca. Ini ada seper-A. Langsung saja. Yang A itu dia jelas 3 suku. Yang B itu ada 2 suku. Yang C itu karena tanda hubungnya ada 3 berarti nanti dia ada 3 suku. Yang kedua seper-A, yang ketiga adalah 2 angkanya. Nah, kemudian yang D ini sebenarnya pangkatnya berbeda semua. Sehingga nanti jadi suku 6. Ya, pangkatnya berbeda semua. Jadi yang pertama nanti XY, X kuadrat Y. Soal yang kedua adalah XY kuadrat. Soal yang ketiga adalah X kuadrat Y kuadrat. Yang keempat XYZ. Yang kelima XYZ kuadrat dan 2. Jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebetulnya ada 6. Tetapi ternyata pangkatnya tidak terbaca. Soal yang keempat, buatlah bentuk matematika dari permisalan berikut. Jadi ada soal cerita, ibu membeli 1 kg apel dan 2 kg jeruk dengan harga 60.000. Nah, kita misalkan dulu yang dibeli tadi adalah apel dan jeruk. Kita misalkan bahwa apel nanti sebagai variabel X dan jeruk sebagai variabel Y. Kemudian koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel, di mana nanti apel itu tadi 1 kilo dan jeruk itu 2 kilo. Kemudian harga itu adalah konstantanya, di mana konstantanya hanya 60.000. Maka kalau kita bentuk dalam kalimat matematika, X ditambah 2Y sama dengan 60.000. Artinya 1 kilo apel ditambah 2 kilo jeruk harganya adalah 60.000. Sekian video pengenalan bentuk aljabar.
kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya tentang operasi hitung bentuk aljabar. Oke, sampai jumpa.